Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah melalui pujian kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, sebelum kita menaikkan pujian. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau Bapa kami yang luar biasa baik, yang memberikan kesempatan dalam setiap kehidupan kami untuk kami lewati hari lepas hari Bapa. Kami bersyukur Bapa, di dalam hari-hari kami Roh Kudus mengiringi langkah kami, agar kami kuat menghadapi segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Bapa, ini kami, setiap anak-anak-Mu kami hadir dalam ibadah bersama kami. Kami mau naikkan pujian kami sebagai ucapan hati kami, syukur kami di hadapan Engkau, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Dan biarlah pujian kami juga Bapa menyenangkan. Ini kami Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Pandang wajah di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku tahu akan dirimu, bilakah ku di sana selamanya. Bilakah Ustaz saya, bilakah pelayananku ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru, bilakah ku di sana selamanya. Kau janjikan, Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, sukacita air Tuhan, aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, keteduhan sempurna abadi bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku hausku bilakah diam di sana, Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, sukacita, aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, keteduhan sempurna abadi bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Haleluya Tuhan, rinduku hausku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan, Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, sukacita, aliran air kehidupan mengalir dari
tanganmu, berdoa sempurna abadi bersama orang kudusku. Mari sujud Tuhan, sujud menyembah selamanya. Kami rindu Tuhan, rindu hausku bilakah dunia di sana, bilakah dunia di sana. Sekali lagi katakan, bilakah dunia di sana. Haleluya. Mari Bapak Ibu sembah Dia, kita puji Dia, kita muliakan Tuhan. Oh haleluya, kami menyembah-Mu Rajaku, kami meninggikan Kau. Glory, glory, karena Kau Allah kami yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami agungkan. Glory, Allahku yang kudus, aku Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau Bapa, kami meninggikan Kau. Engkau yang layak disembah, layak dipuji. Ini kami Bapa, kami menyembah-Mu sebagai ucapan syukur kami, karena Kau Allah kami. Haleluya, Yesus. Kau Allah kami Bapa, oh Kau Bapa yang kami sembah. Glory, 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 haleluya. Engkau yang kami hormati Bapa, Engkau yang kami muliakan Bapa, dari segenap hati kami Bapa, karena Kau Allah kami yang luar biasa ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Ya Bapa, dengan kami Yesus Kristus yang kami sembah, biarlah hidup kami Bapa semakin hari Bapa menjadikan bejana yang indah di hadapan Engkau. Kami menjadikan anak-anak yang rela mengosongkan hidup kami, jiwa kami, agar kami memiliki hasrat pribadi kami. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan angkat pujian kita. Semula hidup telah ditebus oleh darahnya Yesus Kristus. Sama-sama kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Hidup kita ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Dalam hidupku bukan diriku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Hei, katakan, suka
sama-sama katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menjadi rema di dalam kehidupan. Karena itu Bapa, sebelum kami menaikkan setiap pujian kami Bapa menyambut kebenaran firman-Mu, biarlah Bapa pujian kami menyenangkan. Haleluya. Tuhan. Tuhan, aku rela mengosongkan bencana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, Tuhan, tuhi aku dengan gairah surgawi yang tinggi, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hasratku abadi saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku ingini. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku ingini. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat kami pulang Tuhan. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku ingini. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang, dapat ku memandang wajah-Mu. Haleluya, haleluya. Kerinduan kami Bapa, dapat memandang wajah-Mu
dapat Bapa berjumpa denganmu, berkasih hati kami. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang berputar surga, anak-anak belajar dan kami mengerti apa yang kerjakan. Terima kasih Bapa untuk segala hal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga dilewati. Saudaraku yang terkasih, saya akan bicara secara khusus mengenai gelar perkara pimpinan. Ini kaitannya dengan soalan sebagai sebuah tempat yang kita terjadi. Dan Tuhan kita mendidik kita semua berproses menjadi anak sayangan di bagian berkenan, di bagian menggunakan kodrat. Mengapa saya harus mengangkat gelar perkara ini? Banyak yang menurut saya belum tahu mungkin mereka. Dan kemarin saja ada saudara kita yang kayaknya masih mengerti. Nah, kalau kita belajar surat Tuhan dan kita tahu masalah yang kita hadapi itu menjadi ajang kita berlatih, menjadi partner kita untuk melatih pribadi. Yang pertama, masalah kita hindari lagi kita dekat. Kalau mungkin di gereja sebelumnya atau di ajaran sebelumnya tentang diajarkan malah ditengking-tengking, Tuhan Yesus adalah solusi. Tuhan Yesus bebas, sehingga dalam Tuhan Yesus berdoa menengking, nolak. Dan saya melihat kita sudah tinggalkan gaya, tapi sisa-sisanya masih ada. Dan berbagai macam peristiwa yang kayak yang pertama adalah masih ada kita yang menghindari masalah. Masalah itu harus kita tekuni dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan terus. Masalah itu membuat kita bertekun di dalamnya, sehingga berproses di dalamnya, dia menghasilkan pribadi yang utuh, sempurna dan tidak kurang. Kalau di dalam Matius pasal 5 ayat 48, Tuhan Yesus mengatakan harus kita sempurna, harus sempurna di Bapa di surga. Maka jalan yang Tuhan pakai untuk melatih kita sempurna itu adalah masalah, cobaan, soal hidup, baik di masyarakat kita, dalam kita, usaha pekerjaan kita, termasuk juga di gereja. Nah, persoalan-persoalan itu harus kita tekuni, harus kita hadapi, bukan kita hindari. Kalau paradigma harus tengking-tengking, kita terang di dalam Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus. Tetapi setelah kita meninggalkan gaya hidup itu,
Jadi persoalan yang kita hadapi itu adalah jalan untuk berproses, berlatih di balik yang sempurna. Jadi saya menekankan berlatih. Jangan dari masalah, hadapi masalah itu. Hadapi. Oleh karena itulah gaya jawaban kita apa-apa. Bukan yang luar biasa lagi. Bukan luar biasa. Banyak orang tanya, apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Pertanyaannya apa yang dahsyat? Apa yang luar biasa? Karena persoalan demi persoalan akan kita baik luar dan dalam kita. Apa yang luar biasa? Tetapi jawabannya adalah semua dilewati. Semua bisa. Dan persoalan kita lalui dan pada akhirnya kita lewati. Walaupun saudara masih dalam pergumulan, ingat bahwa persoalan. Nah, persoalannya bukan di masalah itu, bukan di pencobaan itu. Masalahnya adalah apakah kita itu berespon atas masalah itu, terhadap orang, kejadian, atau peristiwa. Respon kita, keputusan yang kita ambil di dalam masalah tersebut, itulah yang menentukan apakah saya mau bertumbuh, berproses, atau tidak. Keputusan atau respon itulah yang menentukan. Nah, oleh karena itu peran gelar perkara itu sangat penting. Peran gelar perkara penting dalam dinamika hidup kita seperti orang. Nah, pertanyaannya, Pak, apa gelar perkara itu? Mengambil istilah dari persidangan peradilan yang kita tahu dalam negara kita juga terjadi. Ada pernah mengikuti peradilan kasus ya eksekusi, saudara. Dan itulah gelar perkara, saudara. Kalau saudara nonton di TV, film, kita hadirkan terdakwa, hadirkan jaksa penuntut, hadirkan hakim, saksi, saudara. Itulah gelar perkaranya. Kita membeberkan peristiwa yang terjadi, yang kita alami di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita gelar kejadian bagaimana curhat. Nah, awalnya kita curhat. Saudara mengungkapkan perasaan saudara habis-habisan kepada Tuhan, silakan, saudara. Itulah masa. Saudara mau ungkapkan kejengkelan saudara, kemarahan saudara, kesedihan saudara, ungkapkan habis-habisan kepada Tuhan, menangis, marah-marah, ya. Ungkapkan baik energi negatif keluar dalam diri kita, dalam batin kita, perasaan kita kalau terluka itu kita korek-korek, kita buang kotorannya, kehinanannya kita buang, lepaskan di hadapan Tuhan. Baik. Tuh proses. Tuhan makanya itu bilang, kita ceritakan semua kejadian. Apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. Tapi persoalannya, apakah itu penting sebagai katarsis kalau dalam bahasa psikologi itu katarsis, pelepasan. Karena pola energi tinggal jadi lepas, maka itu akan mengalir kemana-mana. Harus dilepas. Jengkelan saudara, kemarahan saudara, kesedihan saudara, kecewaan saudara, duka hati saudara, sampai Tuhan. Langkah kedua dalam ketika saudara perlu membawa hidup saudara di dalam. Pertanyaannya adalah pertanyaan dengan baik-baik. Karena persoalan buat kita terjadi apa itu agar kita menemukan borok, bukan borok orang lain, bukan saudara, itu salah. Itu kita harus membuka. Kita harus
bukan orang tersebut, bukan peristiwa tersebut, bukan. Tapi diri kita. Kalau ada konflik dalam diri kita, berarti masih ada yang belum beres dalam diri kita. Dan itu yang perlu kita beres. Tidak itu sampai itu akan terjadi. Nah, kalau kita tidak membereskan itu tidak akan sembuh, dan kita cacat karakter kita itu akan permanen. Dan kalau kita tidak memberes, kita hanya melihat kesalahan orang, kesalahan suatu kejadian, penyebabnya dari luar, maka saudara mendugakan roh. Kalau saudara tidak menemukan mutiara batin kita, maka saudara berarti mendugakan roh. Karena memang Bapak itu akan terjadi agar kita menemukan. Mungkin kita adalah orang yang egois, mungkin kita orang yang sangat sensitif, ya, rasa, karena dimanja kita, pribadi yang manja, sedikit mengeluh, kita sedikit tersinggung, ya. Tersinggung itu juga suatu warning, lampu kuning, saudara. Ya. Karena kita mungkin orangnya minder, rendah diri, ya. Self esteemnya itu rendah sekali, saudara. Kita mungkin kita orang yang pemarah, atau seperti saya orangnya tidak sabar. Saya melihat kesabaran saya meningkat, saudara. Hari-hari saya, dulu saya orang kesabaran di cepat, tapi saya belajar terus naik 1%, 2%, saudara. Itu suatu langkah yang penting untuk sembuh. Nah, saudara harus menemukan itu. Mungkin saudara orang yang pelit, saudara, ya, hilang-hilangan membuat saudara saya ini orang yang pelit, ya. Jadi orang yang tidak peduli dengan sesama. Daripada saya kehilangan uang dan kata saya harus berbagi terus ke orang lain. Lebih berguna kalau saya kehilangan saja. Mungkin saya nggak tahu bagaimana saudara menjadikan buruk saudara. Apalagi saudara mungkin orang yang munafik, saudara, ya, di orang itu luar biasa, di malaikat, setan. Kita nggak tahu. Saudara-saudara menemukan apa di dalam Tuhan buruk itu, ya. Ini saudara orangnya tidak jujur, ya, kita bohong. Saudara orangnya teroboh, saya nggak tahu. Itu borok, saudara. Atau mungkin gaya hidup. Kedua, gaya hidup boros, gaya hidup yang tidak disiplin, gaya hidup yang malas, ya. Nah, itu harus kita bongkar, saudara. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Apa itu yang rusak, yang cacat, itu orang yang berdosa. Dusta ini orang berdosa, ya. Kalau kita belajar tentang dosa atau keplesetan, saudara, bukan hanya dosa moral umum. Mungkin saudara saya sudah tidak lagi jatuh dalam dosa moral umum di mata masyarakat. Kita orang yang baik, tetapi dosa dalam arti yang dalam arti yang sebenarnya adalah apatia, kemelesetan, tidak tepat sasaran, tidak tepat sesuai dengan apa yang Bapak dan itu dosa. Dan mengulang adalah dosa ini, amartia, kemelesetan, tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan apa yang Bapak. Nah, salah satunya adalah borok-borok kita ini dan gaya hidup kita yang salah, yang masih mencintai dunia ini, yang masih melekat bersahabat dengan dunia ini. Hobi-hobi kita, apakah memang dinikmati oleh Tuhan juga? Kalau tidak, kita tinggalkan, saudara. Mungkin itu juga penyebab hal yang terjadi. Nah, saudara, masing-masing kita unik, saudara. Dan Tuhan berproses, Tuhan bekerja, Roma 8 ayat 28. Allah bekerja di dalam segala sesuatu tentang kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan mencapai standar di ayat 29, Roma 8 ayat. Standar keserupaan dengan gambaran Tuhan Yesus. Nah, itu proses yang harus dijalani. Ini proses yang penting di dalam gelar perkara. Setelah kita curhat sama Tuhan, yang kedua adalah kita membuka aib buruk, cacat karakter kita, sifat-sifat kita yang buruk. Jujur. Nah, kesulitan adalah orang jujur dengan diri sendiri, orang sulit. Bukan diri tidak. Jangan kepada kita
kalau saudara berlatih, saya mengalami, saudara. Makanya saya bisa mengatakan itu. Jadi di dalam proses kedua ini kita akan menemukan karakter kita akan menemukan borok kita akan menemukan gaya hidup kita yang salah. Proses yang ketiga, saudara, yang sangat penting juga, dan kalau saudara tidak lakukan, menunjukkan Roh Kudus, ya, tidak mendengarkan suara Tuhan, yakni menemukan respon atau keputusan tepat sesuai dengan Tuhan. Nah, respon yang tepat atas masalah yang tidak ditanya Bapak, apa yang harus dilakukan dalam komik tersebut. Itu pertanyaan yang pertama kita curhat, semuanya dibutuhkan doa. Yang kedua pertanyaan, apa cacat karakter gaya hidup yang salah yang Tuhan mau memperbaiki atau Tuhan mau bukan dalam itu. Pertanyaan yang ketiga, ya, dalam belah apa harus saya lakukan atas masalah tersebut. Banyak orang meleset di sini. Banyak orang meleset. Yang sudah gelar perkara pun meleset. Nah, koridornya kita bahwa itu adalah Bapak. Jika saya nanti ini loh respon kita ambil, inilah keputusan yang kita ambil masalah tersebut. Itu ada 3 koridor. Dan 3 koridor itu mengacu pada 3 pilar kebenaran yang sudah ditemukan oleh dua kita Dr. Turbo. 3 pilar. Maka pertanyaan, koridornya apakah itu memang kehendak Bapak atau tidak? Itu mengacu pada 3 hal itu. Karena kita memang masih berlatih, saudara. Saudara belum bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, kita masih meleset dalam mendengar suara Tuhan. Mungkin suara kita, hati kita, atau bahkan dari kita itu dianggap suara Tuhan. Atau bahkan mungkin setan masuk dan mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita mengambil keputusan yang kita pikir itu suara dari Tuhan, saudara. Oleh karena itu, keputusan yang kita ambil, koridor, itu adalah yang Bapak, minimal, saudara, tidak boleh keluar dari tiga pilar kebenaran. 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah dengan peristiwa itu, ya, keputusan yang saya ambil atau respon yang saya ambil membawa saya semakin dekat pada langit baru, bumi baru. Nah, kita sudah dikatakan pada langit baru, bumi baru. Artinya keputusan respon saya adalah melepaskan hak, bukan membela diri, melepaskan hak. Semakin kita merasa miskin di hadapan bahwa saya lepas. Kalau ada perasaan balas, kalau ada perasaan mengatakan, tapi kalau saudara mengampuni dan melepas, nah itu adalah benar. Mengampuni apa yang terjadi, saudara kehilangan uang barang, harga diri saudara. Mungkin saudara tertindak, terhina, terlukai, ya, lukai. Tapi lepaskan. Kita tidak punya apa-apa. Sudah dalam perkara dia miskin. Kita ini orang miskin. Kita akan mempunyai segala hal yang Bapak tidak, yaitu nanti dalam dunia dan baru dalam kerajaan. Kalau saudara sekarang punya sesuatu, karena saudara merasa memiliki, termasuk bukan harta, uang, apapun saudara kerja, relasi, seperti apapun relasi itu saudara, jangan apapun, lepaskan kita tidak bisa memilikinya kalau kita
kalau respon kita mengarah ke sana, semakin bahkan keruntuhan ya kan, bagian tulang. Nah itu tepat, makanya suara kebenaran orang yang terluka, orang yang tertindas, orang yang banyak kehilangan, orang yang tidak ada apa-apa di masyarakat, itu lebih gampang untuk mengarahkan aturan baru. Itu koridor yang pertama, saudara. Apakah saudara masih mengarahkan hati kepada hal baru? Hati ini penting, karena hartamu berada di dalam hati. Hati itu adalah kerajaan Tuhan. Kerajaan. Lepaskan. Yes, ya. Yang ada di dalam sekarang ada. Buat koridor yang kedua, bahwa respon kita, putusan kita adalah Yesus. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu Tuhan dalam ada di dalam kita wajib hidup. Dan cara itu, respon keputusan yang kita ambil harus seperti yang bukan kita dia. Apakah saudara sampai bilang, lu palingan yang kita makan adalah daging kodrat dosa kita yang untuk saudara ayah dan koridor yang respon saya itu sesuai dengan Yesus. Kalau saudara mau frontal, saudara berhirup pada Tuhan. Ketika ia dimati, ketika ia diadili, ketika ia disalibkan di tiang, dia tidak mengeluh, dia diserahkan. Supaya dalam sekarang juga kita mesti ditemani, keluarkan keringat air kita. Itu proses Tuhan Yesus sekarang kita alami dalam Tuhan. Jadi keputusan respon yang kita harus seiring sejalan dengan respon Yesus. Lakukan kayak gitu. Yang ketiga, koridor yang ketiga, apakah saya semakin bertanggung jawab dalam perkara-perkaranya? Jadi kalau kita mengambil keputusan respon, apakah saya semakin bertanggung jawab? Misalnya persoalan rumah tangga, saudara. Kalau keputusan saudara, saya mau pisah saja dengan suami saya, keliru saudara. Berarti saudara melepaskan tanggung jawab sebagai suami, melepaskan tanggung jawab sebagai orang istri, atau melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai menantu. Jangan saudara, keliru. Kalau saudara sebagai seorang pekerja suatu perusahaan, saudara langsung resign, berarti saudara harus pikirkan ulang, saudara, bahwa itu keputusan yang membuat saya tidak bertanggung jawab. Justru mungkin lewat pekerjaan saudara membuat saudara sedikit bertanggung jawab, membuat saudara semakin komitmen kepada Tuhan. Justru lewat penderitaan itulah kita melakukan hal-hal yang kudus. Ada seorang anak muda yang bercerita, berdoa, Pak, saya sungguh menderita, saya tidak diperlakukan adil di kantor saya ini. Padahal saya sudah melakukan baik dan perusahaan berprestasi karena apa yang saya lakukan. Perusahaan ratingnya naik karena apa yang saya lakukan. Tapi mengapa saya diperlakukan tidak adil dan saya menderita? Lalu saya tanyakan, coba doakan. Nah, pertanyaan saya kepada kamu, apakah ada resiko dengan dan apa yang kamu tanggung lewat dan saya menanggung saya menanggung adik saya kerja. Pertanyaannya, apakah kamu sudah punya kesempatan lain bekerja di tempat lain?
baru, baik. Kalau belum, tapi belum waktunya Tuhan. Masuk aja dengan pekerjaan itu. Kalau kau menderita, itu worth it, itu layak. Agar adikmu tetap kerja sampai lulus, keluargamu dapat hidup dalam hari itu, hari-hari. Nah, dia kita akan kerja sampai terus bekerja. Si menderita, tapi dia semakin bertumbuh, semakin kuat. Nah, begitu saudara. Saya juga ketika saya meninggalkan tubuh, saya memperkarakan diri karena saya pada waktu mengapa saya memperkarakan sama Tuhan, saya menjadi rohaniawan di Sawit, saudara, daerah Pekanbaru, desa Tampuja, 4 tahun. Karena tahun pertama saya leluasa, saudara. Saya pelayanan benar-benar pelayanan pun sudah serius pelayanan. Tapi masuk tahun kedua, manajer dan sistem perusahaan berubah. Pendeta pun harus absen pakai jempol, pakai fingerprint, saudara. Dan kalau tidak absen pagi dan sore, maka gaji dipotong. Saya tiap bulan mendapat salary dari perusahaan tersebut sebagai rohaniwan kepala di perusahaan itu. Ada legend ya ini. Nah, masuk tahun kedua, saya fingerprint, saudara. Dan saya tidak semerta-merta saya keluar, meskipun hati saya kecewa. Saya pernah ikut kegiatan kumpulan sinode lama itu dengan rekan-rekan dalam fingerprint. Dipotong, saudara. Saya pernah keluar kota dalam rangka pelayanan, saya dipotong gitu saya. Dan saya perkarakan kepada Tuhan. 6 bulan, saudara, 6 bulan. Nah, bulan ke-6 itu, saudara, saya ditawari. Saya arahkan pada Tuhan dan saya minta pembelaan Tuhan. 6 bulan saya menunggu, saudara, bukan yang serta-merta hari ketika fingerprint lalu atau ketika saya dipotong gaji saya langsung minta risiko. Tidak, saya perkarakan kepada Tuhan, saudara. Jadi sebelum saya belajar serius surat kebenaran, saya sudah memperkarakan kepada Tuhan untuk belajar. Dan saya menunggu waktu. Saya mundur ketika ada tawaran permintaan tolong dari suatu gereja lokal di Banjarbaru untuk membantu, ya. Dan itulah jawaban dari itu. Tidak saya resign, tidak. Ketika saya keluar dari di mana saya yang lama itu menjadi pengembala sendiri, itu juga nggak mudah, saudara. 6 bulan, saudara, saya meminta. Jadi panggil full time, saudara, ya. Demi full time lah, saudara, tapi sebagai full time. Dan misalnya itu atau pendapatan rumah keluarga sama itu dari khotbah. Selama 6 bulan, saudara, saya tidak dikasih tahu seperti saya apa. Saya tidak dikasih tahu di mana saya akan memperbaiki diri. 6 bulan, saudara, saya tidak diberi kepala khotbah. Dengan demikian saya tidak mendapat apa, saudara, dari gereja, saudara, keluarga. Jadi saya potong pancing, saya ngojek, mungkin saudara ada yang nonton ini, salah satu saudara kita di Pasai. Saya juga anak saya juga ngojek, dia bayar, dia bulan, dia disaksi hidup bagi saya, potong pancing bekerja, saudara, untuk hidupi keluarga saya. Saya jual barang-barangnya, saya jual, saudara, buat usuan saya. Karena saya selama seminggu juga harus 6 kali ibadah, di mana 6 ibadah itu mas Tuhan, saya harus memberi kolektor, saya harus beli bensin untuk perjalanan ke tempat ibadah. Itu yang paling nadir, saudara. Saya tambahkan itu kecap saja, saudara. Saya pernah bertahan, ya kita jatuh tidak mudah. 6 bulan, saudara. 6 bulan. Saudara kira dalam hal saya langsung memutuskan, enggak, saudara, enggak. Saya ingin pertanyakan, saya tidak menyalahkan gembala yang berpercaya, saya tidak menyalahkan. Saya mempertanyakan Tuhan apa? Saya percaya Bapak, kau punya tidak saya. Keluarga saya lewat Tuhan. Tolong, apa yang kau minta? Sampai pada titik saya tidak menemukan. Dan berbicara setelah 6 bulan. Gembala, itu.
Karena selama ini saya waktu itu takut sebagai kepala. Saya nggak mau jadi kepala. Saya bantu aja kepala. Kalau kepala saya bantu. Saya full-time nggak full-time, saya bantu. Saya nggak mau kepala. Dan lewat peristiwa itu Tuhan sadarkan. Karena saya tahu saya nggak punya apa-apa. Kita jadi gembala, umat saya nggak bercukupi. Ternyata lewat peristiwa itu Tuhan ajarkan 6 bulan. Coba, hidupmu tidak tergantung dari gereja keras. Hidupmu tidak tergantung dari gereja. Hidupmu tergantung pada aku. Wah, luar biasa. Saya menyerah. Setelah 6 bulan itu saya menyerah. Saya menemukan itu. Gembala. Ya Tuhan. Nah, ketika saya mengatakan, iya aku. Besoknya saya mendapat telepon dari Jakarta bahwa ketika gereja tertentu ya, saudara tahu, itu keluar dan mungkin ajukan sampai tanggal. Itu jawaban saudara. Ketika saya menyerah dan saya, ya Tuhan saya mau. Lalu ada jalan. Jadi saudara, waktunya Tuhan. Selama saudara belum ditentukan waktu itu, saudara nggak boleh ambil diri lepas dari tanggung jawab. Itu meleset. Dan itu mendukakan roh. Waktunya Tuhan. Tunggu waktu. Ini Tuhan bukan jalan. Dan hati saudara ya, itulah jalan. Jadi saudara ketika saudara bekerja atau pelayan di ketika saudara diberi jawab itu dari itu. Dan ketika ya, itu buat saudara komitmen bukan dengan gembala atau dengan pusat. Saudara menderita mungkin iya. Saya pun menderita sebagai gembala, makanya saya dulu nggak mau jadi gembala. Banyak hal yang tertangguh, banyak hal yang saya pikirkan, banyak hal yang saya kumpulkan dalam doa atas saudara-saudara. Saya bersyukur beberapa sudah selesai. Ekonominya sudah baik, ada jalan keluar, sudah. Tapi itu beban pikiran dan doa saya banyak, maka saya nggak mau jadi gembala. Tapi ketika saya ambil ya Tuhan, saya mau bertanggung jawab atas keputusan saya di hadapan Tuhan. Saudara juga begitu ketika saudara menandatangani kontrak perusahaan. Saudara itulah saudara berkomitmen kepada Tuhan dan memang efektif kepada Tuhan. Jadi selama Tuhan belum kasih jalan, jangan tulis lain. Demikian juga dalam lain. Nah kalau sudah terjadi sudah, yang sudah lewat sudah. Mari kita komitmen, kita memperbaharui komitmen kita. Jadi koridor yang ketiga saudara, respon keputusan yang harus kita ambil bahwa kita ingin bertanggung jawab atas tugas-tugas yang Tuhan, baik sebagai suami istri, orang tua di rumah, sebagai karyawan, atau sebagai lain-lain. Atau mungkin lembaga-lembaga yang kita renungkan pada itu saudara, kita berjuang bersama-sama. Makanya saya minggu saudara tempat kita berkumpul bersama, share bersama, menguatkan berjuang apa. Jadi saudara umur berbaca dan juga berdoa. Saya tahu apa itu berada menopang, menjaga, menguatkan, mendorong. Mari berjuang, saudara. Bapak kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenung bagaimana pagi bulan kalau kami pun dapat gelar perkara keputusan unik dalam Bapak Ibu Saudara sudah dikasih ini tanggal terakhir bulan Januari, saudara kita termasuk bulan Februari. Saya sudah kita akan selama pandemi kita menggunakan channel YouTube. Saya akan buang dari streaming, saya
kita tidak menggunakan jumlah kita harus berbayar kurang itu kan gereja dan memang belum kan kas gereja. Hanya saya saudara yang punya beban hati silakan support gereja ya. Jadi kita badan itu juga handle tablet dibanting. Jadinya kita juga pergi ini dari dua kita pukul 12 waktu kita, pukul 6 sore waktu kita mengikuti doa pagi berbuat malam. Nanti sudah apa tidak kerja ada beberapa saudara kita yang bekerja yang maaf waktunya sudah saudara yang tidak bekerja di pagi hari itu sudah bekerja. Ayo betul. Buat saudara yang lain yang dari dua istri dua anak. Dan di movement ini saudara kita juga akan saudara beberapa orang beberapa orang saja yang mengerjakan untuk itu berikut nanti ada beda beberapa saya ada dua orang itu dua orang kita dua saudara berkomitmen bertiga saja yang proses tentang berjuang saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh terima berkat-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan hidup kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga ke dalam tangan-Mu Bapa. Usaha pekerjaan kami kami serahkan ke dalam pimpinan hikmat-Mu agar kami boleh jawab dalam usaha pekerjaan. Kami boleh mengambil atau mengelola usaha pekerjaan kami tepat sesuai dengan. Demikian juga kami serahkan pelayanan kami dalam seluruh anggota keluarga besar SPHT. Bapak, Tuhan bangsa kami, bangsa yang kuat kami, nopang bangsa pemerintahan kami dalam masalah sulit dan bencana yang ada, persoalan yang ada. Serahkan juga kota di mana berada Bapak. Terima kasih Bapak. Serahkan ketua kepala sinode kami ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Tolong dia kuatkan hatinya dan kekuatan dan kekuatan untuk hikmat-Mu bagaimana dia melayani harus dua yang mempercayai kepada. Terima kasih Bapak dan keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri, kami terima kasih. Saudaraku, akhiri dan terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia damai sejahtera Tuhan Yesus dan persekutuan manusia Roh Kudus kita terima hari ini sampai Maranatha di mana Tuhan Yesus kita kembali. Kita terima berkat yang besar sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati saudaraku.